فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian kita pada pertemuan malam kedua dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam mentauhidkan Rabb semesta alam. Beliau isyaratkan bahwa di sini hanya berkaitan dengan yang sahih saja, dikarenakan nanti akan kita jumpai dari isi kandungan muqaddimah bahwa banyak tulisan dengan materi kan tauhid, hanya saja para penulis tidak mensyaratkan tentang kesahihan, makanya terkandung di dalamnya, terdapat di dalamnya perkara-perkara yang tidak sahih, dhaif atau yang semisalnya. Nah, dan ini merupakan tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan perdana atau pertemuan malam pertama, setelah kita mulai pembacaan muqaddimah, yang kita jumpai dari pembacaan muqaddimah tersebut, beliau sebutkan tentang keutamaan dari tauhid. Seperti tauhid merupakan ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan sesuatu yang paling mulia, yang Allah Subhanahu wa taala. Serta tujuan dari ilmu tauhid adalah mengenal tentang Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu tauhid adalah ilmu yang paling tinggi, yang paling afdol, mengantarkan kebahagiaan bagi hamba dunia dan akhirat. Ilmu tauhid juga adalah ilmu asas dari agama, ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap hamba, karena ilmu tauhid, dengan tujuan tauhid Allah menciptakan hamba-hambanya. Kita lanjutkan pembacaan landasan hukum. Masih beliau bawakan kepada kita rentetan dalil berupa ayat dan yang lainnya. Kata berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Wa qala ta'ala, pada halaman ke-8 dari cetakan ini. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Lanjutan dari ayat yang beliau bawakan kepada kita di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak memperhatikan kepada apa yang Allah ciptakan berupa sesuatu berbolak-balik bayangan sesuatu benda tersebut yang Allah ciptakan ke arah kanan dan juga ke arah kiri sebagai bentuk amalan sujud kepada Allah dalam keadaan mereka merendah hati. Jadi benda apapun itu, karena syai' nakirah fi siyaqi isbat fi umum. Nah, bayangan sesuatu mengarah ke kiri dan ke kanan, artinya berbolak-balik, menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut sujud kepada Allah dalam keadaan mereka merendah hati. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Dan milik Allah lah, kepada Allah lah
sujud apa yang di langit serta apa yang di bumi, min dabatin wal malaikatu hum la yastakbirun, berupa hewan yang bergerak, makhluk yang bergerak. Dabah secara bahasa adalah makhluk hidup yang bergerak. Wal malaikatu hum la yastakbirun, demikian juga malaikat. Malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak menyombongkan diri. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yani malaikat disifati dengan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah, zat yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka juga lah malaikat melaksanakan apa yang mereka diperintahkan padanya. Keterkaitan antara ayat ini dengan kajian tauhid menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan oleh seluruh makhluk. Nah, oleh seluruh makhluk secara global, karena datang dari ayat yang sebelumnya, tau'an au karhan, baik itu dalam keadaan keinginan sendiri, dan itu adalah orang-orang mukmin, karhan, dalam keadaan terpaksa, dan mereka adalah orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah, namun mereka tetap tidak bisa keluar dari hukum rububiyah Allah. Artinya kalau Allah ingin menimpakan kepada mereka musibah berupa sakit, kematian, mereka tidak bisa pernah keluar dari hukum Allah tersebut. Itu dari ayat ini bahwasanya, mereka tidak mengetahui, atau apakah mereka tidak mengetahui makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki bayangan. Terkadang berpindah bayangan-bayangan tersebut ke kiri, ke kanan, atau ke depan, ke belakang. Al-muhim mengikuti benda tersebut merupakan bias-bias dari pengaruh matahari, menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi, kata beliau, wali ajli tauhid wa da'wati ilaihi khalaqal malaikata war rusula wa ba'athahum. Dengan tujuan tauhid, dengan tujuan mendakwakan kepada tauhid, Dia yakni Allah menciptakan malaikat serta rusul dan mengutus mereka. Terdahulu beliau sebutkan juga kepada kita bahwa dengan maksud tujuan tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Bahkan dengan tauhid juga, dengan tujuan dan maksud dari tauhid Allah menciptakan langit serta bumi. Dari sini juga yang masih merupakan pentingnya ilmu tauhid. Dengan tujuan dari ilmu tauhid, tujuan dari mendakwakan ilmu tauhid, dengan sebab itu Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan rasul serta mengutus mereka. Landasan hukumnya adalah qala Allah Ta'ala. Berkata Allah, beliau bawakan kepada kita ayat yang cukup panjang dari surat An-Nahl. Kita akan baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. An anziru annahu la ilaha illa ana fattakun." Kita artikan satu persatu ayatnya karena subhanallah banyak sekali beliau bawakan kepada kita di ayat ini, 20-an ayat, 21 ayat. Dia yakni Allah yang menurunkan malaikat. Menurunkan malaikat disertai dengan ruh, di sini adalah wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dialah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan malaikat dengan wahyu berdasarkan perintahnya. Perintah Allah. Di sini Allah menurunkan malaikat. Bagi siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, Allah menurunkan malaikat membawa wahyu kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, ini para rasul. Agar supaya para rasul tersebut yang disampaikan kepada mereka wahyu, an anziru, berikanlah peringatan tentang apa? Annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Aku, kata Allah. Oleh karena itu fattaquni, bertakwalah kepadaku. Ini perintah untuk beribadah dengan lafaz bertakwa. Takwa bagian daripada ibadah, mewakili perintah beribadah dengan lafaz ketakwaan. Kemudian pertama-tama tujuan malaikat diturunkan ke permukaan bumi, membawa wahyu yang disampaikan kepada para hambanya dari kalangan para rasul. Tujuannya adalah untuk menyampaikan visi dan misi tauhid, la ilaha illa ana.
Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Aku. Khalaqas sam'a. Berikutnya di sini akan menyebutkan Allah akan menyebutkan kepada kita nikmat demi nikmat. Ayat ini adalah 21 ayat yang datang dari surat An-Nahl, dan di antara nama lain dari surat An-Nahl adalah surat An-Ni'am, surat nikmat. Karena anugerah Allah kepada hamba-hambanya berupa nikmat yang begitu banyak dan melimpah, tujuan akhir daripada itu adalah, ayo sembahlah zat yang memberikan kalian nikmat tersebut. Siapa dia? Allah. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Ini nikmat yang pertama. Dialah yang menciptakan langit serta bumi dengan al-haq. Bumi dan langit berdiri karena al-haq, karena kebenaran. Dan akan hancur langit dan bumi, akan jatuh langit menimpa bumi ketika al-haq tersebut sudah ditiadakan, sudah direndahkan, sudah diinjak-injak. Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dialah yang telah menciptakan dari tetesan air mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Artinya ini mengingatkan, wahai umat manusia, untuk apa kalian menyombongkan diri kalian? Sedangkan kalian berasal hanya dari tetesan air mani yang hina. Terus, apa yang kalian banggakan dari unsur penciptaan kalian? Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengingatkan kita sebagai umat manusia bahwasanya, manusia apa yang dia ingin sombongkan? Jadi yang ada pada dirinya. Sedangkan dia keluar dari 2 kali saluran air kencing. 2 saluran air kencing. Pertama, yakni dari air mani milik laki-laki. Kemudian keluar menjadi manusia utuh dari rahim perempuan. Manusia keluar dari 2 kali jalur air kencing. Apa yang dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza huwa khasimun mubin. Lanjut lagi kata Allah, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dari sini penyebutan tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada umat manusia. Hewan-hewan ternak, dia yakni Allah yang menciptakannya. Kepada siapa? Kepada kalian. Khalaqaha lakum. Fiha dif'un, di dalamnya di hewan ternak tersebut ada sesuatu yang bisa kalian menjadikan sebagai bahan untuk menghangatkan diri. Kulit yang bisa dijadikan sebagai pertama pakaian untuk melindungi dari hawa dingin, atau bisa juga dijadikan sebagai tenda untuk menaungi kalian dari teriknya panas matahari atau air hujan yang turun. Makanya kata Allah berikutnya, wa manafi'u, dari hewan ternak juga kalian bisa menjadikan sebagai pertama tadi dif'un, yang bisa menghangatkan badan, atau kemanfaatan yang lainnya, wa minha ta'kulun, di antara juga kalian bisa memakannya, memakan dari dagingnya. Atau hewan ternak yang memiliki susu bisa diperah dan kalian minum. Manafi', manfaat yang lain. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Kalian juga bisa menjadikannya sebagai perhiasan, melihat keindahan dari hewan ternak tersebut. Baik itu ketika kalian kembali ke kandang ataupun kalian melepaskannya ke tempat gembalaan. Jadi para penggembala, karena masing-masing orang memiliki zona nyaman, wilayah, area yang mereka nyaman dan berbahagia padanya, termasuk para pemilik hewan ternak. Mereka berbangga diri. Mereka senang dan bergembira ketika hewan gembalaan mereka gembalakan, kemudian kembali lagi dalam keadaan perut sudah kenyang di kandangnya. Jamal, keindahan, membawa kegembiraan. Kemanfaatan lain daripada hewan, khususnya yang tunggangan ini, tadi kulitnya bisa dimanfaatkan, bisa dagingnya bisa dimakan, bahkan penyejuk mata. Kemanfaatan yang lainnya juga adalah wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Kalian bisa menjadikannya sebagai tunggangan ke negeri yang jauh yang belum tentu kalian bisa sampai kepadanya kecuali dengan susah payah.
Baik itu menunggangi diri kalian atau bisa mengangkut barang bawaan kalian ke tempat yang jauh, yang belum tentu kalian bisa membawa hanya dengan kekuatan punggung, pundak, kedua tangan kalian. Ini semuanya barakallahu fikum jami'an, nikmat demi nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan kepada kita. Jangan sampai lalai darinya. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian adalah pemurah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah pengasih. Belum sampai di situ, masih panjang penyebutan tentang rentetan nikmat-nikmat yang Allah karuniai, Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, bigol, keledai, kalian bisa menungganginya, juga kalian bisa menjadikannya sebagai perhiasan. Dan Allah menciptakan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Nah, masih banyak dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa saja bermanfaat kepada kita, ada yang belum kita lihat, ada yang belum kita saksikan, bahkan ada yang kita tidak ketahui karena belum pernah hadir di hadapan kita, mungkin ada di belahan bumi yang lainnya. Sebagian orang dapat, sebagian orang belum tentu dapat. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Berikutnya lagi, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau syaa'a lahadakum ajma'in. Dan hak Allah lah untuk menerangkan kepada kalian jalan yang lurus, namun ada juga jalan yang menyimpang. Allah memiliki hak untuk menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus, tapi di balik jalan yang lurus tersebut ada juga jalan yang bengkok, yang menyimpang. Dan seandainya dia mau, yakni Allah, niscaya dia akan berikan petunjuk seluruhnya kepada kalian. Namun hikmatullah. Nah, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang telah menciptakan kalian seluruhnya wahai umat manusia. Namun ada di antara kalian yang mukmin, ada juga yang kafir. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menunjuki kepada kalian jalan yang lurus. Namun ada yang bersyukur, kata-kata dari mukmin, karena lawan katanya adalah imma kafura, ada juga yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah tentunya. Ada yang Allah ciptakan mukmin, ada juga yang kafir. Ada yang Allah ciptakan orang yang taat, ada juga yang maksiat. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia berlaku adil, ada juga yang zalim. Lanjut ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, masih penyebutan tentang nikmat demi nikmat. Kalau yang barusan kita dapati berupa hewan, ternak, bisa dijadikan sebagai tunggangan, menunggangi diri kita, menunggangi barang bawaan kita, dagingnya bisa dimakan, perahannya, susu bisa diminum, kulitnya bisa digunakan untuk menghangatkan badan, entah pakaian atau dijadikan tenda, atau bahkan bisa dijadikan sebagai tembikar, maksud kami wadah minuman. Itu semuanya diperuntukkan kepada kita sebagai umat manusia. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dia, yakni Allah, yang menurunkan dari langit air kepada kalian. Di antara kemanfaatan air tersebut bisa digunakan untuk minum, bisa juga bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Bisa juga untuk diberikan kepada gembalaan. Diberikan minum kepada gembalaan. Kalau tadi berupa hewan ternak, kali ini yang turun dari langit berupa air, begitu banyak kemanfaatan. Minum bagi kita, minuman bagi hewan ternak kita. Demikian juga menyirami agar supaya tetap subur tumbuh-tumbuhan, bercocok tanam milik kita. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli tsamarat. Dari turunnya air hujan tersebut menumbuhkan kepada kalian dengan air perkebunan, pohon zaitun, kurma, anggur, dan seluruh macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguh di dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau memikirkannya. Jadi di sini kita diajar untuk merenungi
merenungi bahwasanya turunnya air hujan, barakallahu fikum jami'an, mungkin sebagian orang menganggap itu adalah musibah. Sedang menyembur pakaiannya, ingin mengharap panas turun hujan. Nah, sebagian lagi mereka mungkin sedang menjemur hasil panen mereka, mengharap panas matahari, ternyata turun hujan. Namun ternyata di balik hujan bukan cuma isinya adalah, di balik itu juga ada hikmah. Bahwasanya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menggunakan kalian sebagai sumber air untuk minum kalian, hewan ternak kalian, pepohonan. Dan di balik itu juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti yang Allah contohkan di sini, buah zaid, kurma, anggur, dan seluruh macam ragam buah-buahan. Renungi itu karena itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau merenunginya. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. Dan dia pula yang menundukkan kepada kalian malam, siang, matahari dan bulan serta bintang-bintang terkontrol dengan perintahnya, terkondisikan, diatur oleh Sang Pencipta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sungguh di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mengakalinya, mau memikirkannya, mau merenunginya. Yang pertama disebutkan ada satu tanda dari buah-buahan. Kemudian dari silih bergantinya siang dan malam, pagi dan petang, matahari dan bulan, juga bintang-bintang, la ayatin, lebih daripada satu tanda, begitu banyak tanda yang menggiring kepada seseorang bisa berakal sehat memikirkannya. Tambahkan lagi, wa ma dara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanu, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yadhakkarun. Serta apa yang dia tumbuhkan kepada kalian dari perut bumi, bermacam ragam warnanya, juga bermacam ragam rasa dan baunya. Yang tanaman, tumbuh-tumbuhan. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd juga disebutkan bahwasanya terkadang dalam satu lahan dua tanaman yang berbeda, satunya manis sekali, satunya pahit. Dari satu sumber yang sama, air, ditanam di tanah. Nah, dari jenis tanaman yang berbeda, terkadang bersampingan, satunya pahit, satunya manis. Satunya bisa langsung dikonsumsi, satunya belum tentu bisa, diolah dulu. Di dalam hal tersebut terdapat tanda bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Mau mengambil pelajaran. Berikutnya lagi. Kemudian kita akan simpulkan nanti pada ayat yang setelahnya. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan kepada kalian lautan. Lautan, samudra. Apa yang kita bisa petik kemanfaatan dari lautan, litakulu minhu lahman tariyan, agar supaya kalian bisa makan dari lautan tersebut daging yang segar. Seluruh hewan laut meskipun mati dalam keadaan bangkai, halal. Dan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ma'ul bahr, ma'il bahr, tentang air lautan. Ya, artinya boleh tidak digunakan bersuci ataukah dia najis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bahru al-hillu maitatu. Nah, wa tahuru ma'uhu. Lautan adalah halal bangkainya, suci airnya. Bisa makan dari lautan, hewan yang hidup di lautan dalam keadaan bangkai pun halal, hewan segar, daging segar. Demikian juga apa manfaat lain dari lautan? Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Kalian juga bisa mengeluarkan dari lautan adalah perhiasan yang kalian bisa mengenakannya, berpakaian. Di sana ada perhiasan. Nah, mutiara berasal dari sana. Wa taral fulka mawakhira fihi litabtaghu min fadlihi, dan engkau pun bisa melihat kapal
kapal yang mengarunginya, kapal yang berjalan di atasnya. Walitabtaghu min fadlihi, agar supaya kalian bisa mengais dari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, agar membuat kalian itu bisa bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Demikian juga dia menancapkan kepada kalian gunung-gunung, menancapkan gunung-gunung di permukaan bumi sebagai rawasi, sebagai pasak. Nah, kata fungsi dari gunung di permukaan bumi adalah pasak. Pasak untuk menahannya agar tidak mudah untuk goncang. Antamida bikum, agar tidak goncang kepada kalian. Demikian juga dia yang menjadikan kepada kalian di atas permukaan bumi juga anharon wasubulan, sungai-sungai, aliran sungai, dan juga jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan juga ada tanda-tanda. Tanda-tanda bisa kalian sebagai baik itu di langit ataupun di bumi. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang kalian bisa menjadikan itu sebagai petunjuk. Dan ini dipelajari dalam ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, bahwasanya dari melihat bintang-bintang tertentu menunjukkan tentang arah tertentu. Rasi bintang ini terletak di sebelah utara, rasi bintang ini terletak di sebelah selatan, timur, barat. Orang dahulu kalau pergi keluar, mengarungi lautan atau melakukan perjalanan di permukaan bumi, mungkin tidak menggunakan kompas. Mereka hanya melihat tentang bintang. Di siang hari mereka bisa mengetahui bahwasanya matahari terbit dari arah timur akan terbenam di arah barat. Di malam hari pun demikian, rasi bintang ini berasal di arah utara, selatan, timur, dan barat, dan seterusnya. Sebelum kita tutup dengan ayat ini, barakallahu fikum jami'an, ada rentetan ayat demi ayat. Kemudian perhatikan tentang akhir ayat yang beberapa kali kita baca. Kita ulangi sekilas. Allah anugerahkan kepada kita tentang tumbuh-tumbuhan dari hasil turunnya air hujan. Allah ajak kita, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi melihat tentang tanda-tanda kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ayo jadikan itu sebagai bahan untuk renungan. Silih bergantinya siang dan malam, pagi dan petang, matahari dan bulan, demikian juga pergerakan bintang-bintang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Tafakkur dulu baru bisa menghasilkan pikiran yang sehat, akal yang sehat. Liqaumin yaqilun. Tafakkur dulu. Tanpa tafakkur tidak bisa menimbulkan akal yang sehat. Karena akal yang sehat atau akal yang cerdas itu butuh diasah. Bagaimana cara asahnya? Merenungi, mentadabburi. Baik itu ayat Allah kauniyah ataupun ayat Allah syar'iyah. Setelah merenungi, setelah memahami dari akal yang sehat, Allah sebutkan lagi setelah itu tentang tanaman yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di atas permukaan bumi berupa macam ragam warnanya, warna, rasa, dan juga bau. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Setelah memiliki akal yang sehat baru bisa mengambil pelajaran. Tanpa akal yang sehat pelajaran belum tentu bisa masuk. Tafakkur membuahkan hasil akal yang sehat. Akal yang sehat bisa orang ambil pelajaran. Tanpa akal yang sehat tidak bisa ambil pelajaran. Setelah ambil pelajaran yadzakkarun, kemudian Allah sebutkan lagi tentang nikmat yang Allah keluarkan dari dalam samudra atau lautan, berupa hewan atau daging yang segar, perhiasan yang bisa kalian mengenakannya, kemudian mengarunginya kapal-kapal di atas lautan. La'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur. Ambil pelajaran baru bisa bersyukur. Karena orang yang tidak bisa memahami, tidak bisa mengambil pelajaran, dialah yang tidak bersyukur. Bagaimana mungkin dia bersyukur? Paham saja tidak, merenungi saja tidak. Itu rentetan baru sampai pada bersyukur. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lagi la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Hidayah akan datang kepada kalian kalau kalian mudah bersyukur kepada Zat yang memberikan anugerah, karunia, nikmat kepada kalian. Dan siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tutup setelah itu lagi. Kita lanjutkan.
Ini semua yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya pada dua kesimpulan ini, afama yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun? Apakah yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta? Ini ayat surat Makkiyah turun kepada penduduk kota Makkah. Ya, mereka meyakini bahwasanya Allah mencipta, namun ternyata mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang bukan pencipta. Allah ajak mereka untuk merenungi, berpikir, mengambil pelajaran agar bisa bersyukur dan mendapatkan petunjuk. Apakah sama zat yang mencipta dan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun? Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari situ? Tentunya beda. Makhluk yang disembah namun tidak bisa apa-apa. Nah, terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menggapainya. Kalian tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Maha menyayangi. Pada anggota tubuh kita saja yang menempel di badan kita, berapa banyak nikmat. Mulai dari penglihatan, pendengaran, indera berbicara, alat untuk berjalan, melangkah, mengambil dan menerima, kemudian masuk ke dalam organ tubuh kita. Satu saja yang tidak berfungsi, akan mengganggu yang lain. Mulai dari alat pencernaan, jalur dari atas sampai keluar lagi kembali. Alat untuk bernafas, memompa darah. Yang mengatur tentang nutrisi gizi yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, kemudian dioper ke anggota tubuh yang lain. Semuanya adalah nikmat. Semuanya adalah nikmat. Belum lagi nikmat yang di luar tubuh kita yang ada di sekitaran kita. Nikmat kendaraan, nikmat barakallahu fikum jami'an, rumah hunian, kemudian orang-orang yang kita cintai berupa nikmat keluarga, mulai dari orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang itu semuanya apakah Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk bayar? Wallahi kalau seandainya Allah minta bayar kepada kita dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak sanggup kita untuk membayarnya. Di sebagian belahan bumi yang lainnya, udara sudah tercemar, terkontaminasi, kotor, polusi. Bahkan untuk mendapatkan udara yang segar, butuh mereka untuk pergi dari tempat yang jauh, mungkin ke tengah hutan, merupakan sumber oksigen. Artinya kalau seandainya udara yang segar tersebut butuh untuk dibiayai, untuk dibayar, setiap kali kita menghirup satu hirupan udara, kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Berapa banyak? Berapa kali? Kita menghirup udara, kemudian menghembuskannya lagi dalam sehari. Kalau seandainya dibayar, berapa banyak yang harus kita bayar? Tapi tidak, Allah tidak minta bayar. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Bahkan nikmat yang sedikit yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mungkin Allah tidak anugerahkan kepada orang lain. Jangan lupa untuk bersyukur. Masih panjang ayat ini, kita baca lagi. Perlu kita dapati atau belum kita bisa simpulkan tentang keterkaitan dengan kitab Tauhid Rabbil Alamin. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sirkan, apa yang kalian jaharkan. Ya, Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Allah mengetahui juga apa yang kalian tampakkan. Allamul ghuyub. Allah adalah mengetahui perkara yang tertutup, gaib. Semuanya Allah ketahui. Jadi seandainya perlu kita sembunyi dari manusia, tidak bisa kita sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sekarang masuk pada inti dari rububiyah. Ajakan untuk beribadah hanya kepada zat yang mencipta, jangan beribadah kepada zat yang juga diciptakan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Zat yang mereka sembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan merekalah yang diciptakan. Di sini inti keterkaitan ayat yang beliau sengaja bawakan kepada kita dengan kajian Tauhid Rabbil Alamin, bahwasanya zat yang paling pantas untuk disembahkan peribadatan kepada mereka adalah zat yang memiliki gelar Sang Pencipta.
Karena hanya ada satu sang pencipta di alam semesta ini. Siapa dia? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan yang lainnya dari kalangan makhluk mereka juga diciptakan. Oleh karena itu zat yang diciptakan tidak berhak untuk disembah karena dia sama dengan kita. Apa bedanya? Kenapa kita harus menyembah mereka sedangkan dia juga diciptakan? Yang pantas untuk disembah adalah zat yang mendapatkan predikat sang pencipta dan itu hanya ada satu di alam semesta. Allah Al-Khaliq. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, jangan menyembah pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Jangan menyembah benda hidup, jangan menyembah benda mati. Jangan menyembah makhluk. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Amwat, yang disembah itu adalah mati. Dan mereka tidak hidup. Dari berhala, patung-patung, pepohonan, bebatuan. Nah, matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Mereka tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun dan mereka tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan. Mereka sendiri tidak sadar, artinya tidak memiliki pengetahuan kapan akan dibangkitkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala simpulkan, kalau tidak menyembah yang dicipta, kalau begitu siapa yang disembah? Ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu yang memiliki predikat sang pencipta. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak beriman kepada alam akhirat, hati mereka mengingkari tentang keberadaan Allah, mengingkari tentang wujud Allah, mengingkari tentang hari kiamat. Nah, yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka mengingkari tentang hari kiamat. Mengingkari tentang hari kiamat, tidak percaya dengan hari kiamat. Termasuk mengingkari hari kiamat adalah meskipun percaya namun tidak mempersiapkan apa yang harus dia persiapkan di alam akhirat, hari kiamat. Wahum mustakbirun dan mereka menyombongkan diri. Yang tidak beriman kepada hari kiamat berarti mereka sombong. La jarama anna Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi sampai di sini ayatnya. Kemudian kita simpulkan yang sang penulis inginkan dari pembawaan 21 ayat dari surat An-Nahl dan nama lainnya juga adalah surat An-Ni'am atau An-Ni'mah. Karena Allah mengikrarkan kepada manusia bahwasanya inilah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kemudian di dalamnya terdapat bahan renungan bahwasanya seperti inilah rentetan agar kalian bisa mendapatkan petunjuk. Nah, mulai dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian direnungi. Hasil dari renungan tersebut keluarlah akal sehat. Setelah memiliki akal sehat, orang yang memiliki akal sehat yang bisa mengambil pelajaran. Hanya orang yang mengambil pelajaran bisa bersyukur dan hasil dari syukur tersebut itulah keluar hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kesimpulan akhir dari pembawaan ayat ini juga adalah penyebutan tentang Allah Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu dialah zat yang paling pantas untuk diserahkan kepada Dia peribadatan. Adapun zat yang juga diciptakan bukan atau tidak memiliki gelar pencipta, dia adalah tidak pantas untuk diibadahi karena dia juga diciptakan. Nah, sesuatu yang tidak mencipta adalah tidak pantas dan tidak berhak untuk diibadahi. Yang pantas untuk diibadahi adalah memiliki predikat sang pencipta dan dia hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahun wahid. Nah, barakallahu fikum jami'an, masih ada beberapa landasan hukum yang lainnya berupa ayat-ayat dan juga hadis-hadis dan insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.